Ya, sebentar lagi Calvin Verdong dan juga Jens Raven itu sudah akan resmi menjadi warga negara Indonesia, yaitu sudah lewat proses naturalisasi dan kabarnya sebelum 30 Mei ya, Calvin Verdong dan juga Jens Raven memang harus sudah sumpah WNI. Ada kabar berita bahwa ternyata AFF akan menurunkan tim skuad utama dari timnas Indonesia. Nah, seberapa penting AFF untuk timnas Indonesia? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, selamat datang di channel Marcelo Journal. Kali ini kita akan membahas tentang proses naturalisasi antara Calvin Verdong dan juga Jens Raven. Dan kemudian kita akan membahas tentang seberapa penting AFF untuk kita, timnas Indonesia, untuk berprestasi. Nah, ini yang menjadi rancu gitu kan. Ya, sebelum kita membahas tentang AFF, kita akan mungkin sedikit ada penyegaran ya dari timnas Indonesia karena konon sebelum tanggal 30 Mei Calvin Verdong dan juga Jens Raven itu harus disumpah WNI dan itu menurut dari targetannya Kemenpora dan juga PSSI gitu. Nah, dan si Calvin Verdong dan juga Jens Raven proses naturalisasinya itu sudah masuk ke DPR. Nah, otomatis ketika nanti sudah masuk ke DPR, nanti ada sidang DPR, ya. Nah, setelah sidang DPR itu keputusan langsung dari presiden dan kemudian bisa disumpah menjadi WNI. Nah, ini yang apa ya istilahnya yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, para pecinta timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya dengan target sebelum 30 Mei timnas Indonesia itu bisa sah mendapatkan jasa daripada Kevin Verdong dan juga Jens Raven gitu. Karena kita memang butuh banget apalagi dari sisi sayap kiri ya, sayap kiri dan juga sayap kanan. Dan juga ganda bertahan ya kita butuh pemain yang versatile seperti Kevin Verdong dan juga kita butuh pemain yang bisa mengisi lini depan ya, terutama Jens Raven kemungkinan besar akan menjadi striker timnas Indonesia. Dan ini penting banget gitu. Jadi ya inilah harapan besar kita untuk publik sepak bola Indonesia supaya nanti ketika World Cup qualifiers ronde kedua antara Indonesia melawan Irak, Calvin Verdong dan juga Jens Raven itu sudah bisa bermain gitu. Kemudian ada pembahasan yang lebih menarik ya, yang lebih menarik. Ya, katanya timnas Indonesia itu akan menurunkan skuad utamanya di AFF tahun ini gitu loh. Dan menurut gua ya, pendapat gua, kalau dari melihat data persentase poin ya, ya kita tahu selama ini yang selalu juara AFF itu Thailand ya, Thailand. Kalau lihat perolehan poin yang didapatkan ketika Thailand itu juara AFF tahun 2020, itu Thailand hanya bisa mendapatkan 11,51 poin. Itu kalau jadi juara AFF di juara AFF Thailand gitu loh. Jadi pada saat tahun 2020 Thailand juara, ya perolehan daripada poin untuk peringkat FIFA ya yang didapat oleh timnas Thailand itu hanya 11,51 poin. Oke, ketika timnas Indonesia itu bisa mengalahkan dua kali ya, mengalahkan dua kali Vietnam pada saat World Cup qualifiers ronde pertama untuk tahun 2026 ya, timnas Indonesia itu berhasil mengumpulkan 30,04. Lihat kan, perbedaannya, perbandingannya itu sangat jauh antara kita berhelat atau kita berkompetisi di World Cup Qualifiers tahun 2026 dengan perbandingan juara AFF loh. Juara AFF ya. Juara AFF saja hanya menghasilkan 11,51 poin. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya kelas turnamen Piala AFF ya, itu
perhitungannya lebih kecil dibanding World Cup qualifiers. Apalagi perbandingannya dengan Piala Asia. Makanya nggak heran, dari peringkat 149 kita bisa melesat jauh ke peringkat 134. Sedangkan yang dihasilkan oleh Thailand ya segitu-segitu aja. Jadi apa yang mau bisa gue sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya AFF itu nggak usah menjadi targetan penting kita. Karena bagi gue AFF itu lebih kecil daripada World Cup Qualifiers. AFF itu lebih kecil daripada Piala Asia. Kecuali Piala Asia U23 ya itu nggak masuk dalam kalender FIFA. Gitu loh. Tapi itu hanya menjadi ajang perebutan untuk Olimpiade Paris. Gitu. Ya kebetulan timnas Indonesia kita kalah di playoff gitu kan melawan Guinea gitu. Dan ini yang menjadi aneh gitu loh. Apalagi untuk publik netizen Indonesia. Seberapa pentingkah AFF untuk kita atau dampak apa yang penting untuk timnas Indonesia? Itu yang masih bingung dan masih rancu dalam otak gua gitu loh. Karena menurut dari persentase poin aja AFF itu lebih kecil gitu loh. Nah, jadi khususnya ini untuk para netizen Indonesia yang mencintai timnas Indonesia. Kita harus putar halauan. Apakah dengan kita juara AFF itu akan berdampak besar untuk peringkat kita di FIFA? Enggak, Bos. Kenapa? Kita semua, para insan sepak bola, mengharapkan bahwa Piala Asia dan juga World Cup Qualifiers itu jauh lebih penting. Karena dampaknya sangat besar. Jadi, kita harus putar halauan. Pikirannya adalah bukan untuk hanya juara saja. Itu it takes time. Itu ada prosesnya. Gitu loh. Apalagi sampai juara Asia. Itu it takes time. Gitu loh. Jadi, kita menikmati dan enjoy the process. Apa yang sekarang menjadi proses timnas Indonesia, yuk kita nikmati. Kenapa? Karena selain kita tidak juara, ya di Piala Asia maupun di World Cup Qualifiers kita nggak lolos atau gimana misalnya, ya kita akan mendapatkan pengaruh dari poin. Peringkat kita akan naik terus. Makanya targetan Erick Thohir dan juga Sintayong sebenarnya adalah untuk sampai 2027 kita itu tembus ke 100 besar. Kalau kita udah masuk ke tembus 100 besar, kita itu udah meninggalkan ASEAN. Kita itu bersaing di Asia. Jadi apa? Kita termasuk kepada tier 2. Negara tier 2 loh. Yang selama ini Indonesia itu dikenal dengan tier 4 yang ya kadang-kadang ke tier 3 juga udah lumayan gitu. Tapi sekarang kalau kita masuk tier 2, at least kita bisa menyaingi negara-negara yang semuanya itu di atas ASEAN. Nah, dengar kabar bahwa timnas utama kita atau timnas senior kita itu akan terjun juga ya di Piala AFF tahun ini, ya gue agak sedikit kaget. Kenapa? Sayang lah. Maksudnya kadang-kadang kita harus menjaga apa ya? Bukan menjaga sih, tapi lebih ke kayak emang sepenting itu gitu. Gua lebih setuju kalau misalnya AFF itu ya, AFF itu hanya menjadi ajang trial bagi para pemain-pemain lokal yang tujuan khususnya untuk lebih berkembang lagi. Ya kita jangan munafik lah, memang beda kok kualitas diaspora dan juga kualitas lokal gitu loh. Tapi karena koordinasi dan pembinaannya sekarang strukturnya udah mulai membaik, apalagi sekarang Coach Indra Syafri, terus juga Coach Nova itu sudah mulai melihat bahwa oh ya arahan daripada kepelatihan kita timnas Indonesia itu sebenarnya pucuknya Sintayong. Nah itu kan udah jelas gitu. Kenapa nggak kita coba untuk trial pemain-pemain yang nggak punya kesempatan untuk main di timnas senior gitu ya. Bahkan kita mulai bisa tiru tim-tim yang menurut gua udah langganan Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Jepang. Emang Jepang waktu juara Piala Asia kemarin itu emang main pemain-pemain kelas A-nya semua? Enggak lah. Ya kan? Enggak lah.
Mereka itu turunin tim B, tim B-nya gitu loh. Untuk apa? Memberikan kesempatan untuk tim B ini ya untuk bisa menunjukkan kualitasnya karena tidak berkesempatan di tim squad utamanya. Karena squad utamanya Jepang itu pasti main di Piala Dunia gitu. Apalagi Jepang itu kebanyakan pemainnya pemain-pemain kelas A-nya itu Eropa ya, liga-liga top lah gitu loh. Yang peringkat 1 sampai 5 lah liganya di dunia gitu kan. Jadi apakah sepenting itu AFF kalau memang kita nurunin squad utama kita, atau mungkin dari pihak PSSI memang penasaran aja apa kita bisa juara AFF gitu kan. Tapi gue pribadi gue nggak setuju sih sebenarnya kalau memang misalnya squad utama kita untuk turun di Piala AFF langsung. Kalau gue sih saran gue ya, gimana kalau timnas kita itu dibagi 2 tim gitu loh. Tim yang benar-benar yang belum bisa berkesempatan untuk main di timnas senior itu main di Piala AFF. Sedangkan timnas senior ini fokus aja untuk kejar Piala Asia dan World Cup qualifiers. Udah, sesimpel itu gitu loh. Jadi juara itu hanya hanya apa ya? Kalau menurut gue juara AFF itu hanya bonus aja lah. Sisanya adalah ya gimana caranya kita harus bersaing di Asia. Apalagi peringkat kita yang harus kita perbaiki. Kita harus bisa lebih berkembang lagi. Oke, harapan gua dengan kabar baiknya Jens Raven dan juga Calvin Verdong yang sebentar lagi targetannya sebelum 30 Mei itu akan dinaturalisasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi daya gedor, menambah daya gedor timnas Indonesia untuk bisa lebih bersaing lagi di Piala Asia gitu loh. Kalau ada haters yang bilang bahwa timnas kita adalah timnas asing, gitu, udahlah nggak usah didengar ya. Anggap aja angin berlalu ya. Kita nggak pernah tahu kepentingan mereka apa gitu kan. Ya, hanya bagian dari orang-orang sirik aja gitu kan. Tapi memang kalau untuk beda pendapat kita hargai aja lah. Intinya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow sosial media kita Marcelo Jurnal 10 di TikTok dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa update terus video dari gua. Dan gua juga bisa lebih semangat lagi untuk bikin video buat kalian. Oke, see you next time.